Hai anak-anak, nah ketemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi yang ada di video sebelumnya. Silakan simak sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and share. Kemudian klik subscribe dan lonceng agar kamu dapat informasi untuk video berikutnya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatannya pun harus ahli yang membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional khas Betawi. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, coba kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita sebelumnya. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, dari paragraf pertama kita menentukan mana yang termasuk pada bagian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sudah kita susun ada 6 kalimat yang mana diantaranya merupakan termasuk ke dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok terdapat pada
kalimat pertama di paragraf 1, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, kemudian selanjutnya di paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampurkan menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan pemarut kelapa dan menumpukan beras ketan. Adonan dituangkan kawah lalu diaduk sehingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Nah, dari paragraf kedua pun kita sudah tahu mana bagian yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang termasuk ke dalam gagasan pokok itu adalah kalimat pertama, yaitu sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Dan yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, Ibu harap kamu paham ya bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu cerita. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas di negeri kita? Nah, sekarang apakah kamu tahu makanan khas daerah kamu apa? Nah, jika tahu, tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa disertai dengan nama dan kelasnya. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, yang pertama ada sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, bisa kamu lihat ya, di situ ada berbagai macam lauk pauk, ada tahu, telur, sayur, nasi, sambal, dan sebagainya. Berikutnya ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun atau Jawa Timur. Nasi pecel ini merupakan makanan khas daerah dari Provinsi Jawa Timur. Nah, nasi pecel ini terdiri dari peyek, kemudian sayur mayur yang disiram dengan saus kacang. Kemudian ada lontong sayur. Nah, siapa yang tidak tahu lontong sayur dan siapa yang suka makan lontong sayur? Ya, lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan di Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Berarti lontong sayur merupakan makanan khas dari Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kemudian makanan khas lainnya yaitu adalah nasi krawu. Nasi krawu ini makanan khas dari kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Berikutnya adalah makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit dari Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Kadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, kira-kira kalau di tempat tinggal kalian, apakah seperti itu juga? Ada orang yang berjualan makanan favorit atau makanan khas daerah kalian dengan berkeliling di komplek atau di sekitar tempat tinggal kalian.
Nah, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk penghambat bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo, kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Nah, sekarang kamu coba di rumah ya dengan menggunakan alat yang ada di rumah kamu. Langkah kerja yang pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat percobaan ini adalah susunlah 2 garis buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji atau jam di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengarkan bunyi detak arloji atau jam. Letakkan arloji atau jam tangan ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? Nah, mintalah temanmu atau ibumu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan yang kamu lakukan di rumah. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, kamu diskusikan bersama teman, kakak, atau ibumu di rumah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan berikut, kamu lakukan percobaan itu di rumah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.